Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah dan keluarga? Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah Nina merasa sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak soleh dan solehah pada pelajaran pendidikan Al-Quran kelas 4. Ayo anak-anak ustazah, kita berdoa dulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki kepahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, anak-anak ustazah akan melanjutkan pelajaran tentang hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau disebut juga dengan nun sukun. Tanwin adalah baris atas 2 atau fathatain, baris bawah 2 atau kasrotain, dan baris depan 2 atau dhammatain. Hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin ada 4 bagian. Pertama izhar, kedua ikhfa, ketiga idgham, dan keempat iqlab. Pada pertemuan pertama dan kedua, anak-anak ustazah sudah mendapatkan materi tentang hukum izhar dan ikhfa. Untuk pertemuan ketiga ini, anak-anak ustazah akan mempelajari hukum idgham dan iqlab. Nah, anak-anak soleh dan soleha, silakan antum menyimak materi idgham dan iqlab yang ustazah sampaikan ini. Yang pertama, hukum idgham. Pengertian idgham. Idgham adalah bunyi nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham. Ustazah ulangi kembali. Idgham adalah bunyi nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham. Idgham terdiri dari 2 bagian. Pertama, idgham bila gunnah. Kedua, idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Ustazah ulangi kembali. Idgham terdiri dari 2 bagian. Pertama, idgham bila gunnah. Kedua, idgham ma'al gunnah atau yang disebut juga dengan idgham bi gunnah. Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Pertama, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah dan dibaca tidak dengung. Idgham bila gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah dan dibaca tidak dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro. Huruf idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro. Baiklah, ustazah akan menyampaikan contoh dari hukum idgham bila gunnah. Mir rabbihim
Mir rabbihim. Ada nun mati bertemu dengan huruf ro, dibaca tidak dengung atau pendek. Mir rabbihim. Contoh lainnya, khairul lakum. Khairul lakum. Ada tanwin bertemu dengan huruf lam, dibaca tidak dengung atau pendek. Khairul lakum. Contoh lainnya lagi, yauma idzil la khabir. Yauma idzil la khabir. Ada tanwin bertemu huruf lam, dibaca tidak dengung atau pendek. Yauma idzil la khabir. Anak-anak soleh dan soleha, kita lanjutkan dengan membahas hukum idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Pengertian dari idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah dan dibaca dengung. Ustazah ulangi kembali. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah dan dibaca dengung. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Ustazah ulangi. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Baiklah, Ustazah akan menyampaikan contoh dari hukum idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Ayyadriba. Ayyadriba. Ada nun mati bertemu dengan huruf ya, dibaca dengung. Dan kita panjangkan bacaannya. Ayyadriba. Contoh lainnya, masalamma. Masalamma. Ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kita baca dengung atau kita panjangkan. Masalamma. Contoh lainnya lagi, katsiraw wa yahdi bihi. Katsiraw wa yahdi bihi. Ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Kita baca dengung atau kita panjangkan. Katsiraw wa yahdi bihi. Nah, anak-anak Ustazah, sampai di sini, apakah anak-anak Ustazah bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan ini? Ustazah yakin insya Allah anak-anak Ustazah pasti bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukum iklab. Apa pengertian dari hukum iklab? Iklab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ditukar atau berubah menjadi huruf mim. Ustazah ulangi kembali. Iklab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ditukar atau berubah menjadi huruf mim. Jadi anak-anak Ustazah, huruf iklab hanya satu, yaitu huruf ba. Kalau anak-anak Ustazah melihat dalam Al-Quran ada huruf mim kecil di atas huruf nun mati atau tanwin, itulah huruf iklab ya. Kemudian di sebelahnya ada huruf ba ya. Itulah huruf iklab ya. Nah, sekarang anak-anak Ustazah akan menyampaikan contoh dari bacaan hukum iklab. Fa'ambatna.
ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka berubah menjadi huruf mim. Dan kita panjangkan ya nak. Fa'ambatna. Contoh lainnya, unasim biimamihim. Unasim biimamihim. Ada tanwin bertemu huruf ba, maka berubah menjadi huruf mim. Dan kita panjangkan. Unasim biimamihim. Contoh lainnya lagi. Yauma idzim bijahannama. Yauma idzim bijahannama. Ada tanwin bertemu huruf ba, maka berubah bunyinya menjadi huruf mim dan kita panjangkan. Yauma idzim bijahannama. Baiklah anak-anak ustazah, kita akan coba mempraktekkan bacaan hukum idgham pada surat Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada surat Al-Baqarah ayat kedua yang baru saja ustazah bacakan tadi, manakah yang termasuk hukum idgham? Jawabannya adalah hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Kita baca tidak dengung atau pendek. Ini adalah hukum idgham bila gunnah. Selanjutnya kita akan coba menemukan bacaan hukum idgham pada surat Al-Baqarah ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah, anak-anak ustazah, manakah di surat Al-Baqarah ayat 7 ini yang termasuk hukum idgham? Jawabannya adalah ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Kita baca dengung dan kita panjangkan ya nak. Ini adalah hukum idgham bi gunnah. Selanjutnya anak soleh dan soleha, kita akan coba menemukan bacaan hukum iklab pada surat Yasin ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak ustazah, manakah bacaan iklab pada surat Yasin ayat 9 ini? Jawabannya adalah mim baini. Mim baini. Ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ba, maka berubah bacaannya menjadi huruf mim. Dan kita panjangkan ya nak. Mim baini. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Ustazah berharap antum bisa memahami apa yang ustazah sampaikan ini. Insya Allah, dengan terus mempelajari materi hukum nun mati dan tanwin ini, anak-anak ustazah akan bisa memahami materi ini.
Tetap semangat ya anak soleh dan soleha. Nah, Ustazah doakan mudah-mudahan antum semakin lebih baik lagi bacaan Al-Qur'annya dan dimudahkan Allah untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak soleh dan soleha. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.